besar pasak daripada tiang. Begitulah kondisi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN) saat ini. Kementerian Keuangan melaporkan, defisit APBN 2025 hingga bulan Maret 2025 mencapai Rp104,2 triliun atau 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, pendapatan negara yang berhasil dikumpulkan selama 3 bulan pertama 2025 mencapai Rp516,1 triliun atau 17,2% dari target. Penerimaan tersebut turun 12% ketimbang periode sama pada 2024. Pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp322,6 triliun atau 14,7% dari target, dari kepabeanan dan cukai Rp77,5 triliun atau 25,7% dari target, serta dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp115,9 triliun atau 22,6% dari target. Namun, dari sisi belanja, jumlahnya jauh lebih besar pendapatan yang terkumpul. Pemerintah mengeluarkan belanja sampai 31 Maret 2025 sebesar Rp620,3 triliun atau 17,1% dari pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025. Rinciannya belanja pemerintah pusat Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah Rp207,1 triliun. Sehingga menyebabkan defisit APBN 2025 hingga Maret 2025 sebesar Rp104,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat maupun pasar tidak panik dalam melihat angka defisit anggaran hingga Maret 2025. Menkeu menilai hal tersebut masih positif dan masih sesuai dengan target dalam APBN 2025. Adapun target keseimbangan primer sebesar Rp63,3 triliun dan defisit sebesar Rp616,2 triliun. Sri Mulyani mengatakan, APBN 2025 memang dirancang defisit Rp616 triliun untuk melakukan countercyclical guna mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi program-program pembangunan nasional. Adapun surplus keseimbangan primer hingga Maret 2025 tercatat sebesar Rp17,5 triliun atau 27,7% terhadap target.